Halo, perkenalkan nama aku Hana Fibiontin Ginting dengan NIM 124430132 dari kelas RC kelompok 5B. Di sini kita akan melakukan praktikum modul 3 yaitu berjudul dioda. Percobaan pertamanya adalah percobaan karakterisasi dioda, di mana ada 3 dioda silikon, dioda germanium, dioda Zener. Nah, kita lanjut ke langkah-langkahnya atau praktikumnya. Yang pertama kita mencari komponennya di komponen model, terus klik P, ketik keywords-nya. Yang pertama adalah design, kemudian resistor, selanjutnya yang pertama kan ada silikon. Nah, silikonnya kita pakai yang 1N4007. Kemudian yang germanium kita pakai yang OA95. Kemudian yang Zener kita pakai 1N5947B. Selanjutnya kita buat rangkaiannya. Pertama kita pakai yang silikon dulu. Sini kita ubah dulu, dia amplitude-nya 12 volt, frekuensinya 300. Kemudian ininya resistornya 150. Kemudian kita wiring di terminal mode, kita cari ground, kemudian wiring lagi. Nah, yang pertama kita pakai osiloskop dulu. Nanti ada satu cara lagi. Yang pertama kita pakai osiloskop dulu. Nah, ini kita buatnya di sebelum dioda. Yang channel B ini kita arahkan ke resistor satunya. Kemudian kita run. Nah, ini kan udah muncul. Tetapi kan kita yang mau itu channel A sama channel B doang. Nah, yang channel C-nya bisa kita off-kan, dan D juga. Kemudian di sini kita bisa arahkan ke A. Nah, namun di channel B kan dimintanya di invert. Nah, untuk itu yang ini untuk horizontal. Sedangkan yang ini untuk vertikalnya. Nah, untuk melihat angkanya kita bisa pakai kursor. Nah, di silikon ini breakdown-nya tuh nggak kelihatan, tapi untuk cut-in-nya bisa kita pakai kursor. Namun memakai osiloskop ini kadang dia tidak tepat tempatnya ya. Maka dari itu kita pakai caranya satu lagi. Nah, untuk cara osiloskop ini bisa dipakai juga pada dioda germanium dan Zener nanti.
Namun kita lanjut saja ke contoh cara lainnya. Kita masuk ke generator mode, masukkan DC atau DC. Oh maaf, belum di pause. Kemudian masukkan diodanya yang silikon. Kemudian groundnya kita wiring. Nah, kita pakai probe ini, terus kita menghitung arusnya kan, kita pakai current. Kemudian, nah pada DC ini kita manual edit, kan kita pakainya yang X, kita ganti X. Oke. Kemudian pada graph ini kita pilih DC Sweep. Nah, ini kita drag ke sini terus spasi. Nah, udah muncul. Nah, di sini di silikon dia ini pertama kita cut in dulu ya, tegangan cut in. Nah, di silikon ini dia tegangan cut in-nya itu di sekitaran 0,7. Selanjutnya dengan cara yang sama kita pakai dengan dioda yang lainnya. Jadi generator DC, kemudian kita pilih diodanya, kita pakai yang germanium dulu. Kemudian ground. Selanjutnya di probe current. Kita ganti lagi dia manual edit X. Kemudian DC Sweep. Kemudian ini kita drag lagi. Nah, sudah kelihatan. Nah, pada germanium ini dia tegangan cut in-nya itu sekitaran 0,3. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang Zener. Seperti langkah sebelumnya, kita pakainya yang ini, yang Zener. Kemudian ground. Kita pakai current. Kemudian kita ganti jadi X. Kita drag lagi. Nah, di sini pada Zener dia tegangan cut in-nya itu sekitaran 0,7.
0,7 sampai ke 0,78 untuk genre. Nah, ini kan untuk in. Sebelum kita lanjut ke breakdown, nah seharusnya di awal tadi kita harus tahu cut in itu apa. Nah, cut in itu nilai minimum atau tegangan minimum yang dibutuhkan agar dioda mulai mengantarkan arus secara signifikan. Nah, jadi sebelum tegangannya tercapai, arus yang mengalir itu sangat kecil atau hampir nol. Bisa kita lihat tadi hampir nol. Selanjutnya yang breakdown. Nah, breakdown ini yang pertama itu, breakdown itu apa? Breakdown itu adalah tegangan maksimum pada kondisi bias balik ketika sebuah dioda mulai mengantarkan arus secara tiba-tiba dalam jumlah besar. Nah, lanjut aja kita ke caranya. Kita masuk ke generator mode, terus DC. Caranya sama, cuman komponennya kita balik. Kemudian diodanya kita pakai yang silikon dulu. Nah, pada breakdown ini jangan lupa untuk dibalikkan. Kemudian ground. Kita wiring. Kemudian terus current. Nah, setelah itu ini tadi jangan lupa ganti jadi X. Selanjutnya kita ke grade DC swap. Ini kita drag. Nah, pada silikon ini dia breakdownnya itu sekitaran 0,2 ke 0,3. Dia 0,3 itu dia mulai turun. Nih 0,3 dia mulai turun. Oke. Selanjutnya kita masuk ke yang germanium. Ini jangan lupa dibalikin. Kemudian groundnya current ganti jadi X. Oke. Kemudian grade mode terus DC.
Nah, pada germanium dia breakdownnya tuh sekitaran 0,4 ke 0,5, sekitar 0,4 0,5. Kemudian kita masuk ke jenar. Kemudian ground. Nah, grupnya sekarang jam ganti X. Oke, grab. Nah, ini pada jenar. Dan nanti di sekitaran 1. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu percobaan rangkaian penyara gelombang dan filter. Nah, di sini ada 3 rangkaian yang nanti akan kita buat. Pertama, cari komponen, desain, kemudian resistor, kemudian diodanya 1N4007, kemudian kapasitornya yang couple, kemudian tran 2P3S. Oke, lanjut kita susun. Transformator, kemudian diodanya, lalu kapasitor, resistor, lalu ground. Nah, langsung kita pakai yang jalur tengah. Osiloskop yang A arahnya ke resistor, kemudian yang B nya ke sumber
sinyal yang C ini sebelum dioda. Nah, sudah. Kemudian kita atur ini amplitude-nya 220, frekuensinya 50, kita okekan. Kemudian kapasitornya 10 UF. Oke, kemudian ini 150. Lanjut kita run. Nah, ini kan gede banget ya sinyalnya muncul. Ini coba kita yang ini kita off dulu. Kita atur dia, kita kecilin. Nah, sudah. Coba kita yang channel C kita off dulu. Kita pause. Nah, yang pertama itu kan kita mencari ripple-nya kan. Nah, ripple itu ada di yang kuning ini. Dia itu setelah filter atau penyiarannya. Jadi, di sini kita boleh pakai kursor dulu. Nah, bisa kita lihat itu ripple-nya sekitar 980. Yang paling tinggi 180 milivolt. Kemudian nilai VP-nya itu yang biru sekitar 110 volt. Nah, untuk mencari di sini juga bisa mencari periode. Kita bisa pakai cara jika udah dapat periode nanti bakal juga dapat frekuensinya. Nah, kan periode itu waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus kan. Nah, jadi kita bisa lihat di sini waktunya coba kita yang lebih enaknya dia. Nah, di sini dia sekitar 100 milisecond, kemudian di sini 80,20 milisecond. Nah, itu pasti sekitaran 20 milisecond untuk membutuhkan untuk membuat satu siklus. Kemudian yang F coba yang C yang C tadi ini kita pasang. Coba kita pause. Nah, yang C ini adalah arus di dioda atau memunculkan arus dioda atau tegangannya bisa juga nih. Tegangannya sekitar 154 volt. Ini untuk yang setelah yang sebelum dioda. Kemudian bisa kita cari arusnya itu. Ini kita arah ke bawah. Belum kita stop ya. Arah terus kita putar. Kita letak di sini. Nah, lalu kita run. Ini bisa muncul nanti arusnya berapa. Pilih aja yang paling besar. Kemudian kita stop.
Lalu kita masuk ke rangkaian yang kedua. Coba ini kita hapus dulu. Resistor, tambahin resistor. Ini kita ganti jadi RM. Oke, kemudian ini kita buat dulu ya 100. Lalu kita run kembali untuk melihat sinyalnya. Sebenarnya ini nggak terlalu berguna karena dia terlalu kecil untuk dipakai. Ini kita coba. Nah, ini kita tadi coba kita lihat di replay-nya. Coba dia belum kelihatan. Nah, di sini dia cukup kelihatan ya, jelas dia ininya. Coba kita di 100 itu dia cukup besar atau cukup kelihatan sinyalnya. Coba kita ganti dia jadi 100K. Ini terus kita run. Nah, dia ini agak kecil ya dia. Oke. Karena dia semakin besar ininya, semakin hilang sinyalnya. Selanjutnya kita masuk ke rangkaian yang ketiga. Ini kita hapus dulu, belum di stop ya. Kemudian kita tambahkan dioda silikonnya ke rangkai. Kemudian ini. Oke. Coba kita run. Nah, ini juga bisa kita lihat hasilnya di perhitungan. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.